Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Natnuha. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Bersua kembali bersama Prakarya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sketsa dan gambar teknik. Sketsa dan gambar teknik merupakan dua materi yang saling berhubungan. Ini bisa disebut juga sebuah langkah awal jika kalian ingin menjadi seorang arsitek. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sketsa, lalu fungsi sketsa, gambar teknik, dan yang terakhir adalah fungsi gambar teknik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sketsa. Nah, ada beberapa pengertian sketsa menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Putu Wijaya. Menurutnya, sketsa secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Sketsa lebih merupakan gambar kasar, bersifat sementara, baik di atas kertas atau di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Lalu ada juga pengertian menurut Linda Murray dan Peter. Mohon maaf jika salah dalam penyebutan namanya. Mereka menyatakan bahwa sketsa merupakan rancangan yang kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi yang dibuat demi kepuasan pribadi. Dan ketiga, itu ada menurut H.W. Fowler. Ia menyatakan bahwa sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan atau merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Nah, itu pengertian sketsa menurut para ahli. Secara umum, ini sketsa itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu sketching. Yang kedua adalah fungsi sketsa. Jadi sketsa ini memiliki beberapa fungsi yang sebenarnya tadi sudah disebutkan juga pada pengertian-pengertian sebelumnya. Namun di sini lebih diperjelas lagi bahwa sketsa memiliki beberapa fungsi antara lain: satu, untuk lebih memfokuskan gambaran atau gagasan tema. Kedua, meminimalkan kesalahan. Ketiga, mempertajam pengamatan. Dan keempat, meningkatkan kemampuan koordinasi, hasil pengamatan, dan keterampilan tangan. Nah, itu sketsa ya, tadi pengertiannya dan fungsinya. Sekarang kita masuk ke gambar teknik. Nah, gambar teknik ini adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara, ketentuan-ketentuan, dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh para ahli teknik. Nah, itu merupakan pengertian dari gambar teknik. Jadi, gambar teknik ini tidak sekedar hanya gambar saja. Namun, di dalamnya itu mengandung maksud tertentu ya. Ada perintah-perintah atau informasi dari pembuat gambar. Misalnya informasi ukuran, jarak gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar gambar, tapi ada hitungan-hitungan atau bahkan informasi-informasi yang disampaikan dalam gambarnya, mungkin salah satunya juga berupa simbol-simbol. Nah, biasanya dalam pembuatan gambar teknik ini, alat yang diperlukan dalam pembuatannya adalah ada kertas gambar sudah pasti, pensil, mistar, penggaris segitiga, jangka, rapidograf, mistar sablon, mal, busur derajat, dan meja gambar. Pun kalau ada alat-alat yang lainnya yang bisa digunakan, itu bisa dimasukkan ke dalam alat untuk menggambar teknik. Lalu untuk yang terakhir, itu adalah fungsi gambar teknik. Tadi kita udah membahas fungsi sketsa, nah sekarang fungsi gambar teknik. Yang pertama adalah untuk penyampaian informasi. Jadi gambar teknik ini mempunyai fungsi untuk menyampaikan maksud dari perancang dengan tepat kepada pihak lain. Nah, informasi yang disampaikannya itu digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan bentuk-bentuk, ukuran, produk atau komponen mesin yang akan dibuat. Nah, ada juga informasinya berupa simbol-simbol dan kode-kode. Itu dalam biasanya
dibuat dalam bentuk diagram. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini tuh adalah langkah awal untuk menjadi seorang arsitek. Salah satunya kita membuat bangunan, ya, membuat rumah ataupun gedung dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya diperhitungkan bagaimana rumah atau gedung ini bisa berdiri, tetapi di sana juga diperhitungkan bagaimana jalur listriknya, jalur air, jalur pembuangan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengawetan dan penyimpanan. Nah, gambar merupakan data teknik yang tepat. Ya, teknologi dari suatu perusahaan dipadatkan dan dikumpulkan pada gambar. Nah, maksudnya adalah dalam pembuatan bangunan misalnya tidak akan dibangun dalam satu hari langsung beres, tetapi terkadang ada juga misalnya pembuatan gedung itu yang tertunda. Jadi saat misalnya nanti kita dilanjutkan lagi, itu tidak akan keluar dari konsep awal yang telah dibuat. Apakah orang itu yang meneruskan proyeknya ataupun ada orang lain yang meneruskan proyeknya. Jadi fungsi yang selanjutnya adalah pengawetan dan penyimpanan. Lalu yang terakhir adalah fungsi penuangan gagasan dan pengembangan. Gagasan-gagasan baru untuk pengembangan pada awalnya masih berupa konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran. Nah, konsep abstrak tersebut diwujudkan dalam bentuk gambar, kemudian gambar sketsa diteliti dan dievaluasi secara berulang-ulang sehingga didapatkan gambar-gambar baru yang sempurna. Jadi mungkin kalian juga pernah akan membayangkan misalnya kita membuat rumah saja ya. Kalian punya bayangan-bayangan tetapi tidak bisa kalian wujudkan dalam sebuah realita, dalam sebuah kenyataan. Nah, gambar teknik itu salah satunya membantu kita dalam penuangan gagasan dan pengembangan terhadap ide-ide atau gagasan abstrak yang ada pada pikiran kita dan imajinasi kita. Seperti itu, yang pada akhirnya nanti kita bisa implementasikan ke dalam sebuah karya seni ataupun karya bangunan yang kita inginkan atau yang kita bayangkan dalam sebuah ide gagasan tersebut. Nah, kiranya itu saja pembahasan mengenai sketsa dan gambar teknik. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi jika kita membangun sebuah bangunan atau membangun sebuah proyek tanpa adanya sketsa dan gambar teknik? Ya, jawabannya silakan kalian tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa beri nama dan juga kelasnya. Itu saja pembahasan mengenai sketsa dan gambar teknik. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami, dan jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Like video ini jika kalian suka. Tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini di akun media sosial kalian. Agar tidak ketinggalan video yang lainnya, silakan di-subscribe. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye.